Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Sebelum dibahas lebih jauh, silahkan yang belum pernah subscribe, klik tanda lonceng, dan share, supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video berikutnya, lebih mudah mengakses video-video berikutnya, khususnya untuk video yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Manajemen lembaga keuangan, kuliah ke-7, manajemen leasing, sewa guna usaha. Jangan terlalu terpesona dengan orang yang pakai mobil bagus, yang pakai mobil baru, yang pakai motor bagus, yang pakai motor baru. Dari data yang ada, 90% penjualan mobil baru, penjualan motor baru dilakukan dengan leasing, dengan kredit. Makanya coba dengar klakson, bunyinya pasti sing dit, leasing kredit, leasing kredit. Manajemen lembaga keuangan, kuliah ke-7, manajemen leasing, sewa guna usaha. Pengertian leasing. Leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Beberapa definisi leasing yang sering juga disebut sebagai sewa guna usaha adalah: 1. Leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk jangka waktu tertentu menurut Financial Accounting Standard Board (FISB) klausul 13. Yang kedua, leasing adalah suatu perjanjian di mana pihak lessor menyediakan barang modal dengan hak penggunaan oleh pihak lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. The International Accounting Standard IES klausul 17. Ketiga, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk operating lease, digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991. Keempat, menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha tanpa opsi operating lease maupun dengan hak opsi finansialis untuk digunakan oleh penyewa guna usaha
atau lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Barang modal. Barang modal adalah setiap aktiva berwujud, termasuk tanah yang di atasnya melekat aktiva tetap berupa bangunan, dan aktiva tersebut merupakan kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan langsung untuk menghasilkan barang dan jasa. Lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Dalam financial lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. Lesi. Lesi adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam financial lease, lesi bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, lesi bertujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat-alat tersebut tanpa resiko bagi lesi terhadap kerusakan. Permodalan perusahaan leasing. Ketentuan modal perusahaan leasing sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 484 KMK-017-2000. Perusahaan swasta nasional harus menyetor modal 10 miliar. Perusahaan patungan Indonesia dan asing harus memiliki modal 25 miliar. Perusahaan berbadan hukum koperasi harus mempunyai modal 5 miliar. Penggolongan perusahaan leasing. 1. Independent leasing company. Perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier dan produsen. Perusahaan ini adalah Adira, UOM, FIF, dan lain-lain. Yang kedua, captive lessor. Perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk menjual produk-produknya secara leasing, seperti ACC, Astra Credit Company, milik PT Astra. BAF, Busan Auto Finance, milik PT Yamaha. Indomobil Finance, milik Indomobil Suzuki. Dan yang ketiga, lease broker packager. Perusahaan leasing yang mempertemukan calon lesi yang membutuhkan barang dengan cara leasing dari pihak lessor seperti Ray White, Columbia, dan lain-lain sebagainya. Jenis leasing. 1. Direct
finance lease. Dalam transaksi direct finance lease, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari lesi dan langsung disewa guna usahakan kepada lesi. Lesi dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok. Yang kedua, sale and leaseback. Pihak lesi menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Metode transaksi ini membantu lesi yang mengalami kesulitan modal kerja. Yang ketiga, leverage lease. Dalam proses sewa guna usaha ini, pihak yang terlibat adalah lessor, lesi, dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Kreditor jangka panjang biasanya lembaga keuangan, misalnya bank, yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60% sampai dengan 80% yang disebut leverage debt without recourse kepada pihak lessor. Apabila lesi mengalami default dan tidak mampu mengasur, lessor tidak ikut bertanggung jawab kepada bank. Jenis leasing yang keempat, syndicated leasing. Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerjasama antar lessor ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Jenis leasing yang berikutnya adalah vendor program. Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing kepada vendor atau dealer, dan selanjutnya lesi akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada lessor atau melalui dealer. Metode pembayaran leasing. Pada prinsipnya ada dua metode pembayaran sewa dalam leasing, yaitu pembayaran sewa di muka dan pembayaran sewa di belakang. Metode pembayaran sewa di muka atau payment in advance dapat dihitung dengan rumus S sama dengan buka kurung akurawal buka kurung NB dikurangi NS tutup kurung buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 tutup kurung akurawal dikali I dibagi buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N min 1, di mana S besarnya sewa, NB nilai barang modal, NS nilai sisa, I tingkat bunga, N jumlah periode. Kita coba aplikasinya dengan contoh soal. PT Bulan akan mengadakan kontrak leasing dengan PT Bintang dalam 1 tahun.
atau 12 bulan. Dalam kontrak leasing tersebut, PT Bulan akan menyewa perlengkapan yang disediakan PT Bintang. Harga perlengkapan tersebut sebesar 500 juta rupiah dengan nilai sisa 50 juta rupiah dan tingkat bunga 2% per bulan. Berapa pembayaran yang harus dilakukan PT Bulan dalam bentuk leasing tersebut jika dilakukan dengan metode pembayaran di muka? Kita menghitung sewa. Kita lihat rumusnya. S sama dengan buka kurung akurawal buka kurung biasa NB dikurangi NS tutup kurung biasa buka kurung biasa 1 ditambah I tutup kurung biasa pangkat N-1 tutup kurung akurawal dikali I dibagi buka kurung biasa 1 ditambah I tutup kurung biasa pangkat N dikurang 1 sama dengan S sama dengan buka kurung akurawal buka kurung biasa 500 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah tutup kurung dikali buka kurung 1 ditambah 0,02 tutup kurung pangkat 12 dikurang 1 buka kurung akurawal dikali 0,02 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,02 pangkat 12 dikurang 1 sama dengan S sama dengan buka kurung akurawal buka kurung biasa 500 juta dikurangi 50 juta menjadi 450 juta tutup kurung biasa dikali dengan buka kurung 1,02 pangkat 11 tutup kurung akurawal dikali 0,02 dibagi 1 ditambah 0,02 pangkat 12 dikurang 1 sama dengan S 11 juta 190.370 dibagi 1,268241795 dikurang 1 S sama dengan 11.190.370 dibagi 0,268241795 adalah S sama dengan 41.717.472,5. Jadi pembayaran per bulan adalah 41.707.473 dibulatkan. Setelah kita ketahui dan kita hitung angsuran bulanannya, maka kita buat tabel untuk mengetahui tingkat bunga dan
angsuran bunganya sehingga kita bisa menghitung angsuran pokok. Ini ada tabel, kolom pertama periode, kolom kedua angsuran, kolom ketiga bunga, kolom keempat angsuran pokok, kolom kelima saldo pokok. Pokok leasing adalah 500 juta. Kita lihat periode pembayaran pertama itu 41.717.473. Karena ini adalah angsuran pertama dan metode pembayarannya adalah pembayaran di muka, maka pada periode pertama tidak kita hitung bunga. Sehingga 41.717.473 itu adalah angsuran pokok. Sehingga pokok pinjaman 500 juta dikurangi angsuran pertama pada periode pertama 41.717.473, saldo pokoknya menjadi 458.282.527, yaitu 500 juta dikurangi 41.717.473. Angsuran keduanya dia tetap membayar angsuran 41.717.473, namun harus dihitung bunganya. Bunganya dihitungnya adalah 458.227 harus kita kurangi 50 juta sebagai nilai sisa nantinya. Baru kita kali 2% sehingga bunganya adalah 8.156.651. Karena kita sudah ketahui angsuran bunganya sebesar 8.156.651, maka angsuran pokoknya kita hitung dari besar angsuran 41.717.473 dikurangi beban bunganya 8.165.651, maka angsuran pokoknya pada periode kedua menjadi 33.551.821, sehingga saldo pokoknya 458.282.527 dikurangi 33.551.822 menjadi 424.730.705 rupiah. Sekarang kita lihat contoh soal berikutnya untuk pembayaran di belakang. PT Bulan akan mengadakan kontrak leasing dengan PT Bintang dalam 1 tahun atau 12 bulan. Dalam kontrak leasing tersebut, PT Bulan akan menyewa perlengkapan yang disediakan PT Bintang. Harga perlengkapan tersebut sebesar 500 juta rupiah dengan nilai sisa 50 juta rupiah dan tingkat bunganya 2% per bulan. Berapa pembayaran yang harus dilakukan PT Bulan dalam bentuk leasing tersebut jika dilakukan dengan metode pembayaran di belakang?
Kita jawab soal ini dengan rumus S sama dengan buka kurung A kurawal, buka kurung biasa, NB dikurangi NS, tutup kurung biasa, dikali buka kurung biasa, 1 dikurangi I, tutup kurung biasa pangkat N, tutup kurung A kurawal dikali I. Dibagi dengan buka kurung biasa 1 ditambah I, tutup kurung pangkat N dikurangi 1. Kita aplikasikan dalam perhitungan. S sama dengan buka kurung A kurawal, buka kurung biasa 500 juta dikurangi dengan 50 juta tutup kurung biasa dikali dengan buka kurung biasa 1 ditambah 0,02 tutup kurung biasa pangkat 12 tutup kurung A kurawal dikali 0,02 dibagi dengan buka kurung biasa 1 ditambah 0,02 tutup kurung biasa pangkat 12 dikurang 1. S sama dengan buka kurung A kurawal, buka kurung biasa 450 juta. Ini adalah 500 juta dikurang 50 juta. Dikali dengan buka kurung biasa 1,02 tutup kurung biasa pangkat 12 tutup kurung A kurawal dikali 0,02 dibagi dengan 1 ditambah 0,02 tutup kurung biasa pangkat 12 min 1. 0,02 itu adalah angka 2%. S sama dengan 11.414.176 dibagi dengan 1,2684175 dikurangi 1 tutup kurung biasa. Jadi S itu adalah 11.414.176 dibagi dengan 0,268241795 menjadi S-nya adalah 42.551.818. Jadi pembayaran sewa per bulan adalah sebesar 42.551.818. Setelah kita ketahui nilai angsuran setiap bulannya, kita buatkan tabel untuk mengetahui saldo pokok dan angsuran pokok serta bunga. Tabel tersebut, kolom pertama adalah periode, kolom kedua adalah angsuran, kolom ketiga adalah bunga, kolom keempat angsuran pokok, dan kolom kelima saldo pokok. Jumlah nilai pembiayaannya adalah 500 juta rupiah. Pembayaran pada periode bulan pertama
sebesar 42.551.818. Kita hitung bunganya karena ini adalah metode angsuran di belakang. Berarti kita hitung bunganya adalah 500 juta dikurangi 50 juta dikali 2% sama dengan 9 juta. Karena kita tahu angsuran bunga periode pertama 9 juta, maka angsuran pokoknya menjadi 42 juta 551.818 dikurangi angsuran bunga 9 juta, maka angsuran pokoknya pada periode pertama menjadi 33 juta 551.818. Saldo pokoknya adalah 500 juta dikurangi dengan 33 juta 551.818 sama dengan 466 juta 448.182. Begitu pula nanti perhitungan pada periode kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Demikian kuliah kita ke-7 untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Akan kita lanjutkan nanti dengan kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.